Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani pagi hari kalian setiap jam 7. Dan mohon maaf kalau hari Minggu kemarin tidak ada episode yang tayang karena gua istirahat dulu my friend. Sehari libur gak apa-apa lah ya. Karena kan nanti kedepannya Liga Inggris dan liga-liga lain udah mulai bergulir. Yang pasti kan weekend kita bekerja. Nah kemarin kita nikmatilah waktu weekend bersama keluarga. Dan pengen shout out juga untuk teman-teman, ternyata para pendengar dan penonton FMS ini ada juga yang merupakan nakes alias tenaga kesehatan ya. Mungkin dokter, ada juga yang lagi jaga di UGD, perawat dan lain sebagainya. Semoga kalian semua tetap terlindungi dan mendapatkan amanah dari pekerjaan yang kalian lakukan ya gitu. Dapetin pahala-pahala karena menolong orang-orang yang sedang kesulitan dan juga sedang sakit ya. Banyak katanya yang nonton sambil nungguin pasien UGD, sambil nungguin Ina-Inu, atau misalnya tengah malam dia jaganya tengah malam gitu kan. Ya mungkin itu juga upaya dari mereka untuk menafkahi para keluarga mereka masing-masing. Ya, dan 75.000 subscriber masih menjadi target kita untuk mewujudkan Subathon. Itu bikin konten terus tanpa berhenti dan membuat konten-konten eksklusif langsung ke Inggris untuk bisa tercapai sebelum akhir Agustus. Ini sisa 10.000 lagi ya, 10.000 subscriber lagi untuk mencapai. Jadi tolong dibantu para APH untuk akhirnya kita bisa mewujudkan eksklusif konten yang bisa kita kasih ke kalian tanpa membership, free for all. Dan apapun income yang didapatkan dari FMS akan langsung gue putarkan kembali untuk bisa membuat konten-konten yang lebih berisi gitu ya. Salah satunya mungkin ya tadi ada ide dokumenter untuk bisa Subathon di Inggris dan tentunya coverage pertandingan-pertandingan yang sangat-sangat bergengsi seperti Derby Manchester, ada Chelsea lawan United, nanti semua terjadi di bulan September, dan juga ada satu pertandingan Liga Champion. Oke, hari ini kita materinya banyak banget, jadi gue akan langsung aja, nggak usah pakai recap-recap dulu karena terlalu banyak untuk di-recap. Kita akan mulai dari Spanyol, di mana Vinicius Junior sedang mengalami turbulensi hubungannya dengan Real Madrid dan Xabi Alonso ya. Kemarin sempat dikilik-kilik oleh The Athletic, ada entourage-nya Vini Junior yang ditanya dan diwawancara, tapi untuk memproteksi keamanan dan rasa percaya gitu ya, dia menolak untuk mereveal entourage mana nih dari Vini yang diwawancara itu. Tapi intinya ini ada sedikit turbulensi dan ups and down dari relationship antara Vini Junior bersama Real Madrid maupun bagaimana hubungan awalnya dengan Xabi Alonso yang tidak terlalu smooth lah, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang sudah ditunjukkan turbulensi relationship ini semenjak dia gagal menjuarai Ballon d'Or. Itu juga diakui oleh sumber ini. Gagalnya Vinicius Junior memenangkan Ballon d'Or itu berpengaruh terhadap penampilannya di lapangan dan juga it's getting into his head, kurang lebih seperti itulah ya gitu. Dan itu akhirnya kelihatan kemarin di Piala Dunia Antar Klub, di mana sebenarnya ternyata Xabi Alonso ini berencana mencadangkan Vinicius Junior itu di partai semifinal ya. Tapi karena Trent Alexander-Arnold ini cedera, akhirnya rencana itu ditunda gitu. Karena memang penampilan Vini ini nggak balik lagi ke penampilan terbaiknya ketika dia membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions pada saat itu. Dia mencetak kalau nggak salah 35 gol dari 39 pertandingan. Dia dipuja-puja oleh fans Real Madrid gitu. Dan setelah itu terjadi declining performance yang cukup signifikan, terutama musim lalu di mana Real Madrid itu tidak memenangkan apapun, dan itu berimbas terhadap penilaian Real Madrid untuk apakah mereka akan all out memperpanjang kontrak mereka atau tidak. Nah, kulminasinya terjadi di partai semifinal Piala Dunia Antar Klub, akhirnya dia dimainkan di sisi kanan. Nah, ini yang membuat akhirnya itu terjadi friksi, karena kan Gonzalo Garcia dimainin di posisi nomor 9, Kylian Mbappe yang ditaruh di kiri, dan Vinicius Junior ditaruh di kanan. Nah ini dia merasa tersinggung dengan Alonso karena dia
sudah menunjukkan kontribusi untuk Real Madrid selama bertahun-tahun. Ini versinya dia. Bukan dialah yang harusnya ditaruh di kanan, karena dia ingin menjadi main man gitu, dan dia lebih nyaman bermain di sisi kiri. Tapi dalam hal ini Alonso itu selalu mementingkan keseimbangan dan kepentingan tim over individual. Makanya pada saat itu keputusannya yang ditaruh di kanan adalah Vinicius Junior, dan ini sangat berdampak terhadap bagaimana dia menerima dan dinamika hubungannya dengan Xabi Alonso. Nah, terkait itu akhirnya juga ada friksi dengan kubu Vini, representatif agen dari sang pemain, karena gaji dia sekarang itu tuh 17 juta euro semusim, ya. Sebenarnya di bulan April tahun lalu tuh udah ada rumor bahwasannya kubu Madrid dan Vini akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak, tapi setelah declining performance dan juga beberapa hal yang terjadi behind the scenes itu tidak pernah benar-benar materialize, tidak terjadi gitu. Dan Madrid sudah menawarkan penawaran 20 juta euro per musim di table, tapi belum diterima karena ternyata setelah dikilik-kilik sama di Athletic tuh terjadi peningkatan yang eksponensial dari permintaan Vinicius Junior untuk kontrak barunya. Sekarang kan dia usia kalau nggak salah 25 ya. Dan ini akan menjadi tahun-tahun paling produktif lah dari seorang Vinicius Junior. Makanya dia meminta kontrak terbesar, dan angka yang diminta ternyata bukanlah 25 juta euro tapi 30 juta euro. Mungkin kan sebenarnya di episode kemarin itu gue udah sempat menjelaskan penawarannya itu sebenarnya 25 juta euro yang diminta oleh kubu Vini, tapi ini naik menjadi 30. Kenapa? Karena gue coba breakdown. Ada hal yang pertama kali yang diminta oleh seorang pemain itu adalah, pertama, gaji 30 juta euro dulu ini adalah sama seperti gaji yang diminta oleh Cristiano Ronaldo ketika berada di Real Madrid. Ini dulu ya presidensi nomor 1. Nah, nomor 2, ternyata breakdown 30 juta euro ini itu mencakup gaji pokok. Nah, mungkin gaji pokok ini mungkin yang 25 juta euro yang diminta kemarin, yang di beberapa episode lalu yang disampaikan. Tapi ada 2 klausa yang dia minta juga yang bentuknya dalam uang. Itu adalah bonus performa. Kalau misalnya kayak kemarin nih dia akhirnya menang penghargaan FIFA World Best Player ya kalau nggak salah. Dan juga ada yang menjadi pertama kali diminta oleh seorang pemain kepada Real Madrid, klausa ini adalah bonus perpanjangan kontrak. Jadi kalau lu memperpanjang kontrak lu dapat bonus. Ini pertama kali nih hal yang presiden terjadi di Real Madrid, itu yang membuat kubu Real Madrid akhirnya hesitant, agak sedikit reluctant untuk mau menerima tentunya permintaan dari kubu Vinicius Junior, karena memang ini Madrid berada di ambang batas juga untuk aturan 1:1 La Liga gitu. Terlepas dari revenue mereka juga cukup sehat, namun batas untuk Madrid bisa memberikan gaji kepada Vinicius Junior dan tetap comply dengan aturan 1:1 La Liga itu markanya kurang lebih 20-25 juta euro, sementara permintaannya 30 juta euro. Nah, itu kita lihat nanti seperti apa. Real Madrid akan memulai musim dengan sedikit turbulensi karena memang inilah dinamikanya ya, memanage pemain bintang. Hal pertama mungkin yang dialami oleh seorang Xabi Alonso. Kita lihat bagaimana dia menavigasi begitu banyak ego yang ada di ruang ganti. Menarik untuk disaksikan, sembari dia tetap bisa menemukan keseimbangan untuk bisa membuat Real Madrid compete tentunya dengan Barcelona di Spanyol dan juga Eropa. Nah, ngomong-ngomong soal Barcelona, kita seruput dulu tehnya my friend. Ada yang kemarin itu di strip kaptensinya. Jadi dia dicabut ban kaptennya. Itu adalah Ter Stegen. Gue udah jelasin juga alasannya kenapa. Dan kemarin baru saja ban kaptennya kembali di reinstate atau dikembalikan. Nah, ini udah berdamai nih kawan kita nih, Barcelona dan Ter Stegen resmi berdamai ya. Kemarin itu gue jelasin ke kalian alasan dari Barcelona memberikan disciplinary proceedings atau tindakan disiplin terhadap Ter Stegen karena dia rilis statement terkait cederanya tanpa approval dari klub, dan dia menolak menandatangan dokumen medical yang menjadi syarat untuk Barcelona bisa memanfaatkan loophole itu dan mereplace registrasi Ter Stegen dengan pemain lain. Nah, akhirnya Ter Stegen itu bersedia menandatangani
dokumen keterangan medical gitu yang akan digunakan oleh Barcelona untuk meregister sepertinya kiper barunya, Juan Garcia gitu. Selama mungkin sampai Desember gitu. Karena ternyata di aturan La Liga ini boleh ya untuk mengizinkan klub menukar pemain yang cedera dengan meregister pemain baru selama gajinya tidak melebihi 80% dari gaji pemain yang cedera. Nah, kalau kita lihat Ter Stegen ini kan gajinya sekitar 150.000 lah ya per pekan gitu. Berarti kalau itu 80% dari segitu yang mungkin bisa digunakan untuk meregister pemain baru itu mungkin kiper yang barunya Barcelona. Karena Marcus Rashford kan 300.000 per pekan. Nggak mungkin dong 80% dari 150.000. Jadi realistisnya itu memang kiper barulah yang bisa digunakan oleh Barcelona untuk memanfaatkan loophole ini, jadi bisa meregister pemain baru. Ya, tapi akhirnya sudah damai antara Ter Stegen dan klub dan akhirnya kembalilah di ban kaptennya dikembalikan kepada Ter Stegen ya. Itu dia untuk Barcelona dan Real Madrid. Sekarang kita masuk ke hasil Community Shield yang cukup mengejutkan semalam di mana akhirnya Crystal Palace berhasil menjadi juara dengan adu penalti ya. Ada beberapa hal yang pengen kita ungkapkan di sini dan ini adalah 3 hal yang bisa kita petik dari hasil Community Shield ya. Liverpool sekarang memiliki banyak wajah. Ini yang gue lihat dulu ya. Yang pertama, poin nomor 1 adalah Liverpool memiliki banyak wajah gitu. Jadi memulai laga dengan formasi 4-2-3-1 dan memang seperti diprediksi Florian Wirtz mengisi posisi nomor 10 gitu ya. Di mana Salah di kanan dan juga ada Cody Gakpo gitu. Ekitike di sana juga main sebagai debutan di laga resmi gitu kompetitif. Yang menarik memang lini tengahnya yang berbeda gitu. Hilangnya Gravenberch itu sangat berpengaruh secara fisikal menurut gua dan akhirnya Curtis Jones dan Szoboszlai. Jadi ini sangat ofensif nih di babak pertama. Ya, ini adalah wajah yang pertama di mana mereka bermain dengan 4-2-3-1 gitu kan, dengan beberapa pemain barunya langsung membuat penampilan pertama kali ini di laga kompetitif. Ada Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, kemudian juga ada Florian Wirtz dan pastinya Ugo Ekitike. Namun Liverpool mengakhiri laga dengan formasi 4-4-2 akhirnya. Setelah merasa kalah fisik di tengah, kalah physical presence, Wataru Endo diperkenalkan, ada McAllister di situ, kemudian Harvey Elliott tampil di babak kedua dan Gakpo dan Salah menjadi striker ya, ujung tombak di depan berdua. Kemudian Kerkez juga sempat cedera dan akhirnya digantikan oleh Robertson gitu. Nah, ini adalah yang pertama. Ini kita bisa melihat takeaways yang pertama, Liverpool ini punya banyak wajah, dia punya banyak fleksibilitas. Terlepas dari hasil kurang mengenakan ya buat fans Liverpool terkait hasil ya, hasil come on, ini cuma satu pertandingan lah gitu dan ini kan sebenarnya di satu laga apapun bisa terjadi gitu. Di pertandingan one off apapun bisa terjadi ya. Itulah beauty of football gitu kan. Nggak selalu memang tim yang secara di atas kertas itu lebih kuat pasti memenangkan pertandingan. Kemarin kan ketika di final Piala FA, Palace juga akhirnya berhasil menjegal Manchester City dan melakukan hal yang sama bersama Liverpool ya. Tapi kalau ada hal yang bisa dipetik menurut gua, hal positif dari Liverpool itu adalah fleksibilitas dari Liverpool 2.0-nya Arne Slot. Ya, dia bisa main 4-2-3-1 dengan Wirtz sebagai nomor 10, dia bisa main 4-4-2 gitu kan kemarin. Dan ini yang membuat sepanjang musim nanti, ini kan kalau Liga Inggris itu ada 38 ya pertandingannya. Dan ini nanti akan sangat krusial menurut gua ketika Liverpool menghadapi banyak lawan dengan banyak karakter yang berbeda gitu. Kalau misalnya main low block seperti apa, kalau misalnya mau main fast break seperti apa. Jadi fleksibilitas ini yang gue lihat banyak banget ini opsi yang bisa diakselerasi oleh Liverpool untuk bisa take advantage melawan beberapa kelemahan lawan-lawan yang mungkin mereka akan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Jadi ketika situasi deadlock terjadi, fleksibilitas ini menjadi sebuah poin plus gitu untuk bisa
diterapkan oleh seorang Arne Slot menghadapi musim yang panjang ya. Itu yang pertama. Jadi ini banyak banget nih wajah Liverpoolnya nih gitu ya. Terutama dengan kehadiran pemain-pemain baru memberikan dimensi yang berbeda untuk penampilan Liverpool. Masih ada catatan di sisi lini bertahan, tapi offensive wise menurut gue Liverpool masih sama menakutkannya seperti musim lalu jika tidak lebih. Oke? Poin yang nomor 2, takeaways nomor 2 atau pelajaran yang bisa dipetik dari laga kemarin Community Shield itu adalah menurut gue emang Crystal Palace pantas main di Eropa dan pantas main di Europa League ya. Yang paling kita notice adalah chance persetan UEFA dan juga Angelos Marinakis yang bergema di Wembley itu yang pertama dulu untuk bisa diekspres oleh fansnya Palace kemarin terkait treatment yang tidak adil quote unquote yang mereka terima setelah putusan demote ke Liga Conference League gitu ya, Conference League. Dan putusan apakah banding dari Crystal Palace akan berhasil atau tidak di pengadilan arbitrase olahraga itu akan disampaikan hari ini. Jadi mungkin kurang lebih sekitar jam 3 sore sampai malam nanti kita bisa mengetahui update-nya. Tapi karena ini tapping-nya pagi ya kita belum tahu. Nah uniknya contekan dari Dean Henderson di partai adu penalti itu berhasil karena ada 2 penalti yang dia selamatkan. Itu adalah penaltinya Harvey Elliott dan juga Alexis McAllister gitu. Dan Cywar yang diberikan juga sepertinya berhasil. Alisson juga berhasil menyelamatkan satu penalti, tapi ya itu banyaknya kegagalan gitu ya. Termasuk Palace ya. Palace juga ada 2 yang gagal, kalau satu kena tiang, satu lagi diselamatin sama Alisson. Sementara Mo Salah tuh tendangan jumpa fans gitu. Dan 2-nya diselamatin sama Dean Henderson. Tapi contekannya Dean Henderson ini jadi viral karena dia benar-benar mengikuti dan ternyata berhasil menggagalkan 2 eksekusi penalti dari pemain Liverpool. Nah, takeaways yang ketiga itu adalah bersinarnya para pemain-pemain baru yang diakuisisi oleh Liverpool. Nyaris tidak ada yang tampil jelek dari debutan ini. Terutama tentunya striker Liverpool Hugo Ekitike yang mencetak 1 gol nih kemarin ya. Jadi early verdict gitu atau penilaian awal ini masih terlalu dini tentunya. Yang kita harapkan kan tentu konsistensi, dia bisa tampil terus-terusan bagus seperti ini. Tapi early verdict itu yang kita lihat seenggaknya di laga kemarin bahwasannya Hugo Ekitike adalah sebuah upgrade dari Darwin Núñez, itu udah pasti gitu. Dia memberikan dimensi yang berbeda terhadap apa yang bisa diberikan oleh seorang Cody Gakpo ketika ditaruh sebagai striker gitu. Ya. Jadi ini dinamika lini depan Liverpool nih jadi berbeda dan pasti ketika pemain baru datang ke liga baru, ini defense lawan nih belum terlalu bisa ngebaca dan itu yang kita lihat kemarin. Akhirnya gol cepat berhasil diciptakan oleh Hugo Ekitike. Dan itu terjadi lewat sebuah placing yang sangat matang. Menunjukkan ya memang dia juga punya naluri mencetak gol yang tinggi di luar dari memang kemampuan physical presence dia yang juga bagus. Assist diberikan oleh Florian Wirtz yang tampil free roll di nomor 10 bergantian, kadang ke kiri, kadang di tengah ya. Kadang mengkomplement seorang Mo Salah. Ya, itu akhirnya menjawab pertanyaan dari Jurgen Klopp yang sebelumnya juga pernah kita bahas di episode sebelumnya. Di mana nih Wirtz nanti akan main? Oh ternyata dari desain dari seorang Arne Slot itu dia akan bermain di nomor 10 ya. Most of the time mayoritas dari menit bermainnya akan di posisi nomor 10 gitu. Dan dia sempat roaming sedikit ke kiri bergantian dengan Szoboszlai kadang gitu dan akhirnya membuat sebuah assist untuk Hugo Ekitike. Ya overall penampilan cukup bagus walaupun mungkin ya belum kelihatan banget lah impact-nya ya. Ya namanya juga baru pertandingan kompetitif pertama. Kita lihat nanti seperti apa di musim berjalan, apakah Florian Wirtz bisa menjustify price tag dia yang begitu luar biasa. Nah, ada juga Jeremy Frimpong yang langsung mencetak gol worldy, istilahnya kayak gitu ya, gol world class ya, seorang Jeremy Frimpong dari sisi kanan membuat sebuah chip ya. Gue nggak tahu ini beneran disengaja atau enggak, tapi golnya indah banget teman-teman. Dan
secara defensif menurut gua kalau dibandingkan sama TAA, kita benchmarkingnya sama TAA deh ya, karena kan memang dia menggantikan TAA. Menurut gua ya nggak lebih jelek secara defensif, tapi secara ofensif sama jika tidak lebih baik gitu. Mungkin yang berbeda gaya mainnya aja. Kalau memang Jeremy Frimpong ini lebih ke tusukan, lebih ke off the ball, lebih ke hugging by line. Sementara kalau TAA itu lebih ke crossing yang presisi gitu. Jadi memberikan dinamika yang berbeda nih dari sisi level of offensive untuk seorang Jeremy Frimpong ini. Jadi dia lebih nusuk, dia lebih punya naluri mencetak gol sebagai back yang overlap gitu. Sementara emang TAA ini delivery-nya yang akan dirindukan ya oleh Liverpool sebagai sebuah tim. Dan terakhir ada Milos Kerkez yang juga tampil sebagai bek kiri. Menurut gue cukup militan, sangat bagus, definitely upgrade dari Andy Robertson yang memang penampilannya mulai menurun di 2 musim terakhir. Secara physicality kita lihat dia lebih lebih siap gitu kan. Dia juga udah pastinya punya pengalaman bermain di Liga Inggris. Offensive side yang dia tawarkan juga menurut gue cukup baik. Dan sayangnya dia cedera ya di memasuki akhir dari laga dan akhirnya digantikan oleh Andy Robertson. Jadi itu adalah 3 hal yang bisa dipetik dari laga Community Shield kemarin menurut gua. Debutan yang bagus, kemudian Palace yang layak bermain di Eropa dan contekannya Dean Henderson yang berhasil. Dan nomor 1 ada begitu banyak tactical flexibility yang bisa dieksplor oleh Liverpool memasuki musim yang baru. Oke, ngomong-ngomong tentang Community Shield, ajang ini juga dimanfaatkan oleh FSG untuk secara resmi berbicara dengan Palace terkait niat mereka mendatangkan seorang Mark Guehi, gitu ya. Jadi kita semua tahu defensive departmentnya Liverpool ini memiliki kekurangan kedalaman karena Jorel Quansah sudah dijual dan sekarang itu sisa ada Van Dijk, Konate, sama satu lagi siapa yang bisa main bek kanan juga. Tolong diingetin gue di kolom komentar. Jadi sisa 3 nih bek seniornya dan ini yang membuat Liverpool akhirnya ingin mengakuisisi opsi bek keempat dan itu adalah Mark Guehi. Sayang dia cedera nih semalam. Dia cedera dan kita lihat apakah cederanya ini cedera lama gitu. Karena ini sangat berpengaruh terhadap apakah jadi atau enggaknya Liverpool mengakselerate opsi untuk mendatangkan seorang Mark Guehi. Kalau kita tarik semusim yang lalu permintaan harga untuk Mark Guehi ketika Chelsea pengen ngambil dia lagi atau misalnya beberapa tim lagi yang ingin menanyakan availability-nya kayak Spurs, kayak tim yang lain, itu kan Palace itu minta 60 juta pound ya. Tapi kabarnya kemarin itu permintaan Palace sudah turun menjadi 45 juta pound untuk tim yang meminati jasa Mark Guehi karena memang sisa kontraknya juga udah nggak panjang dan sang pemain juga udah ingin pindah ke tim yang lebih besar gitu. Tapi syarat untuk transfer bisa terjadi ada 2 tadi. Yang pertama cederanya Guehi ini bukanlah cedera serius yang membuat dia harus absen panjang. Yang nomor 2 Palace ini pengen mendapatkan replacement dulu sebelum akhirnya berkenan melepas seorang Mark Guehi dan kabarnya dia memang mengincar Ousmane Diomande, merupakan pemain Sporting yang harganya juga dibanderol mahal. Sporting minta 40 juta pound untuk Diomande. Jadi kalau dia ngelepas Guehi seharga 45 ya untungnya cuma 5 juta. Nah ini makanya yang sedang coba dinego oleh Palace sehingga mungkin secara surplus keuntungan menjual Guehi itu bisa redistribute untuk hal-hal yang lainnya ketimbang semuanya dipakai untuk membeli Diomande. Berikutnya kita ke Newcastle United di mana akhirnya mereka mendapatkan tambahan amunisi pemain setelah ditolak oleh banyak sekali target-targetnya itu adalah Malik Thiaw dari AC Milan. Ini gue juga sempat kabarkan ke kalian di episode sebelumnya. Yang belum pasti pada saat itu adalah berapa harganya karena Milan akan berupaya sekuat mungkin untuk bisa menjual Malik Thiaw semahal mungkin gitu.
Karena value-nya dia di market itu sekitar 25-30 juta euro dan akhirnya ini deal-nya close di angka 40 juta euro. Ini jago nih yang jual nih ya. Oke. Secara detail kesepakatannya itu adalah 35 juta euro fixed fee dan 5 juta euro add-on gitu ya. Dan hari ini Malik Thiaw akan melakukan sesi medical di Newcastle, sudah terbang hari Senin ini. Dan dia bilang kepada Sky Sports, dia bilang sebuah kebanggaan 3 tahun bersama Milan. Saya belajar banyak, saya telah berkembang sebagai pesepak bola dan sebagai individu. Dan sebagai respons dari uang fresh yang didapatkan oleh AC Milan dengan menjual Malik Thiaw sebesar 40 juta, Milan langsung mendatangkan Connie De Winter. Ya, Connie De Winter yang dibeli seharga 20 juta euro ke Genoa dan melengkapi formasi defensif Milan bersama Tomori, Gabbia, dan Pavlovic ya. Ngomong-ngomong tentang Newcastle, tentunya juga pasti adalah topik yang selalu ditunggu-tunggu adalah Alexander Isak. Tapi sekarang yang berbeda adalah ini Newcastle benar-benar melakukan keputusan yang radikal, di mana Isak itu benar-benar akhirnya dicoret dari first team ya, nggak boleh ikut latihan, nggak boleh ikut laga kompetitif maupun friendly game gitu, sebagai bentuk respons Newcastle karena sang pemain yang mogok dan minta pindah gitu. Jadi akhirnya Eddie Howe bilang secara resmi juga, kami sudah berdiskusi antara klub dan Isak dan sangat jelas untuk saat ini kami tidak bisa melibatkannya bersama grup gitu. Jadi dia dilarang untuk berada di area first team dan juga Eddie Howe mengkonfirmasi tidak bisa memastikan apakah dia akan tampil di tanggal 17 Agustus nanti bersama Newcastle. Nah, dalam hal ini juga ada rumor bahwasannya Newcastle resmi memblok kepindahan dia ke Liverpool ya. Tidak akan granted wish dari Isak untuk berganti baju pada musim yang baru. Tapi ini konfirmasi genuine dari berita ini tuh belum bisa diverifikasi. Jadi sumber-sumbernya itu masih sumber-sumber yang kurang kredibel lah menurut gua. Jadi gua merasa ini mungkin hanya saywar aja. Kita lihat nanti perkembangannya untuk Isak akan seperti apa. Karena memang sebenarnya kesalahan dia ini tuh sudah lama ya, yang dijanjikan kontrak baru sejak tahun lalu tidak direalisasikan, datanglah penawaran Liverpool ditolak pula gitu kan, dan itu membuat memang posisi dari Isak serba salah dan merasa tidak puas karena udah memberikan segalanya untuk Newcastle, tidak dijadikan best paid player, dapat tawaran dari klub gede juga ditolak. Tapi balik lagi, ini kan bersinggungan dengan tim yang dimiliki oleh Saudi gitu ya, dimana ya uang bukanlah jadi isu buat mereka. Bahkan kalau memang harus diminta akhirnya dia stay 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tanpa bermain, ya kehilangan resale value buat Saudi mah ya udahlah gitu. Buat mereka mah uang bukanlah jadi isu gitu. Nah, berikutnya kita ke Manchester United sedikit karena memang kemarin menjadi indikasi di laga testimoni dan friendly testimoninya David De Gea dan juga friendly game bersama Fiorentina itu Rasmus Højlund diparkir ya. Ini sebuah statement sih dari kubu MU yang menyatakan memang Rasmus Højlund adalah surplus of requirements, lo cari klub lain lah gitu. Dan tawaran AC Milan itu sudah diterima oleh MU. Itu tawaran peminjaman Rasmus Højlund oleh AC Milan itu sudah diterima oleh Manchester United. Detail kesepakatannya yang ditawarkan oleh AC Milan itu adalah pinjaman dengan mahar 6 juta euro. Jadi ada loan fee. Jadi ada uang peminjaman sebesar 6 juta euro. Tapi di kontrak peminjaman itu ada opsi untuk Milan mempermanenkan transfer ini seharga 40 juta euro musim depan gitu. Jadi bukan obligation to buy, keharusan untuk membeli, tapi opsi untuk membeli di musim depan seharga 40 juta euro. Nah, jadi ini sudah diterima oleh MU. MU akhirnya legowo karena dia paham kalau misalnya Rasmus Højlund ini dijual dengan harga cash, gak banyak yang mau.
Akhirnya MU legowo untuk ya kayaknya emang loan aja deh opsinya untuk musim ini. Milan tertarik, tapi yang menjadi batu ganjalan ini adalah Højlundnya tuh belum 100% yakin mau pindah ke Milan. Ya. Jadi ini sekarang statusnya Milan sedang berupaya untuk membujuk Højlund agar berkenan berganti seragam dari Manchester United ke AC Milan. Dan statement dari Amorim juga mengindikasikan bahwasannya dia ingin segera nih Højlund pergi. Setelah pertandingan lawan Fiorentina dia bilang kami kesulitan tanpa seorang striker. Kami memiliki striker baru dalam diri Benjamin Sesko. Jadi kita akan lihat 7 hari dari sekarang. Kita akan mengetahui siapa yang tampil dari menit awal pada tanggal 17 Agustus. Yaitu mengindikasikan kalau memang preferensi dia adalah Sesko sebagai striker utama. Udahlah Højlund lu cari klub lain lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita sentuh sedikit Chelsea. Di mana kita semua tahu sebuah kabar buruk terjadi beberapa hari yang lalu di mana Levi Colwill itu mengalami cedera ACL dan harus naik ke meja operasi dan most likely akan absen sepanjang musim ya. Ini sebuah pukulan bagi Enzo Maresca, terlepas memang dia sudah mengakuisisi Jorel Hato. Namun terjadi kegundahan karena memang hanya Wesley Fofana yang menjadi back senior yang digadang-gadang cukup senior lah ya dan memiliki level quality yang kurang lebih diminta oleh seorang Enzo Maresca bersama Colwill tentunya. Jadi kehilangan Levi Colwill ini sangat berdampak terhadap bagaimana Enzo Maresca akan mengarungi musim depan gitu. Mencari back berkaki kiri itu cenderung sulit dan ada keraguan dari kubu Chelsea untuk langsung memaksakan Jorel Hato tampil sebagai starting 11 di posisi back tengah. Menemani Wesley Fofana gitu. Yang ditakutkan adalah karena dia masih muda, masih berusia 18 tahun, langsung dihajar dengan kerasnya Premier League, langsung main jadi starting 11, terjadi blunder dan itu menurunkan rasa percaya diri dan menyakiti nanti investasi yang dilakukan Chelsea terhadap Hato. Kita semua tahulah seperti apa debutnya Kosanov ya. Abdul Qadir Kosanov bersama Manchester City. Kalian ingat lah ya pasti di mana akhirnya dia blunder, itu membuat dia diolok-olok, rasa percaya diri turun. Jadi penampilan di laga-laga berikutnya jadi sulit untuk secara mentally dia ready gitu. Dan itulah memang kenapa pemain muda tuh harus dilindungi gitu. Diberikan menit bermain sesuai porsinya. Jadi dengan laga yang kurang pressure dulu atau lawan tim-tim yang sedikit lebih lemah dulu secara di atas kertas ya, baru nanti dia diceburin ke tempat yang lebih susah gitu. Concern itu di-raise oleh Maresca kepada klub dan akhirnya Chelsea mencoba mencari alternatif di lini bertahan dan itu jatuh ke sosok seorang Piero Hincapié dari Leverkusen yang sekarang dilatih oleh Erik ten Hag. Memang Hincapié ini left-footed central defender yang secara pengalaman tentu lebih senior ketimbang Jorel Hato. Dia juga sedang berada di usia yang cukup muda menuju ke produktif gitu kan, puncak karirnya. Musim lalu dia juga tampil cukup bagus dengan 45 penampilan, cetak 3 gol dan 2 assist, 3.700 lebih menit yang dia mainkan. Dan ini dijadikan sebuah profile untuk bisa ditargetkan oleh Enzo Maresca menggantikan seorang Levi Colwill. Karena yang gua dengar dari inside tim Chelsea itu tidak ingin membuat sebuah pembelian marquee signing di level center back karena itu akan menghambat nanti ketika Levi Colwill kembali, menghambat akselerasi dari progres dia karena dia diproyeksikan akan menjadi future captain untuk Chelsea gitu ya. Ya kita lihat nanti apakah Hincapié akan bergabung ke Chelsea. Sebelum transfer ditutup kita akan coba nanti tanya satu kali lagi ke Fabrizio Romano. Oke, berikutnya gue akan bikin sedikit diskusi in-depth yang menarik gitu ya kepada kalian semua terkait seperti apa tren pergantian taktik di Liga Inggris secara khusus gitu. Karena kita kan memasuki musim yang baru. Kita semua tahu bahwa taktik di Liga Inggris itu
layaknya seperti fashion, dia berubah juga mengikuti perkembangan zaman. Kita mulai ketika ada tiki taka, gimana Pep merubah wajah Premier League, kemudian di counter oleh Jurgen Klopp dengan gegen pressingnya gitu kan. Kemudian sekarang semua orang main fast break gitu kan. Ada kalanya di mana itu menjadi sebuah permainan catur yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena itulah challenge dari seorang manajer yang jenius. Setiap musim itu tim-tim berlomba untuk mencari antitesis dari permainan mereka. Misalnya dengan cara low block, dengan cara apa, itu yang membuat akhirnya setiap manajer jenius ini tuh tiap musim mereinventing lagi penampilan atau taktik mereka. Dan kalau kita lihat sudah banyak sekali terjadi perubahan, terutama di manajer-manajer yang memang sudah lama memimpin tim di Premier League ya. Kita mulai dulu dari Pep Guardiola ketika dia menemukan sebuah peran yang namanya inverted fullback ya. Inverted fullback. Ya, ini bisa ditampilkan grafisnya. Inverted fullback yang ditampilkan oleh Guardiola ya kurang lebih merevolusi peran seorang fullback, di mana akhirnya fullback itu mengcover sisi tengah ya dalam role of play ketika timnya megang bola atau kehilangan bola. Ini yang menjadi role dari si inverted fullback untuk bisa segera merecover bola kembali menjadi extra man untuk melakukan pressing dalam memenangkan bola kembali ya. Dalam ketika memegang bola, ini fungsinya untuk bisa extra man lagi untuk keep ball possessions gitu. Dan ini ditiru sama banyak tim lah gitu, strategi inverted fullback ini gitu. Kenapa begitu? Karena pada saat itu Guardiola punya sayap-sayap yang bagus gitu. Jadi ada Doku, ada Foden di musim terbaiknya pada saat itu. Jadi sayap-sayapnya ini cukup bagus nih gitu pada saat itu. Itu yang membuat akhirnya tim-tim tuh merespon ya dengan low block lah, dengan counter lah, dengan apalah gitu. Nah, gue pengen sedikit berdiskusi dengan kalian. Ada menurut gue 2 tren yang akan terjadi di Premier League secara taktik musim ini ya. Menurut gue gitu. Nomor 1, menurut gue itu adalah kembalinya flying fullback gitu. Kita tahu Premier League itu punya banyak sekali kenangan-kenangan memorabilia di mana posisi fullback itu diisi oleh flying fullbacks. Dulu kita punya Ashley Cole, Gareth Bale di awal karirnya gitu. Dulu juga di musim terbaiknya TAA dan Andy Robertson kita tahu berapa banyak assist yang mereka bikin dengan posisi sebagai flying fullback. Nah, dengan adanya inverted fullback ini flying fullback ini kan 2 musim terakhir kan hilang gitu ya. Quote unquote hilang. Nah, ini yang menurut gue akan kembali. Ini akan kembali di musim ini karena banyak sekali tim-tim yang akhirnya bermain dengan 2 nomor 10 atau 1 attacking midfielder. Itu yang membuat posisi flying fullback itu akan kembali terkomplement. Contohnya ketika kita lihat di Liverpool ya, di Community Shield kemarin. Bagaimana Frimpong akhirnya berada di role itu dan mencetak gol kelas dunia. Bagaimana Kerkes yang hugging the line, mengisi sisi kiri dengan fisikal yang luar biasa. Kenapa? Karena Wirtz itu bukanlah sayap murni, dia digeser ke tengah, ke nomor 10. Dan begitupun dengan Salah yang bergantian dengan Ekitike untuk menjadi striker ya. Yang pertama itu. Nah, kalau kita lihat di tim lain juga sama. Itu gue bilang ini akan menjadi tren gitu. Kalau kita lihat di misalnya Manchester United gitu ya. Kalau di Manchester United itu kan juga ada 2 nomor 10 yang diakuisisi. Ada Mbeumo dan juga Cunha ya. Jadi ini bukanlah sayap mereka itu. Jadi mereka lebih ke free roll, playing in the pocket. Jadi mereka kan lebih banyak drifting ke tengah. Jadi extra man menawarkan wall pass dengan Sesko dan off the ball untuk Sesko. Jadi itu sisinya akan diisi oleh Dorgu, Dalo atau Ahmad gitu. Jadi sayapnya itu akan diisi oleh para flying fullback ini gitu. Begitu juga dengan Manchester City gitu. Manchester City itu musim ini itu meninggalkan inverted fullback dan akan main ke flying fullback gitu.
Karena dengan adanya akuisisi Riyad Ait-Nouri, dia bisa memberikan dinamika dan dimensi yang berbeda di sisi kiri. Karena tidak seperti musim-musim sebelumnya, Manchester City itu tidak memiliki sayap yang keren sekarang menurut gua. Justru yang diperbanyak itu attacking midfielder. Karena attacking midfielder jadi extra body di tengah gitu. Makanya yang diambil itu adalah Ryan Cherki, Omar Marmoush. Nanti di situ bergantian Bernardo Silva, Phil Foden. Jadi sayapnya akan diisi Nunes atau Lewis dan juga seorang Riyad Ait-Nouri. Itu yang udah mulai kita lihat kemarin di Club World Cup menurut gua ya. Itu tren nomor 1. Menurut gua akan kembalinya flying fullback, ini penting. Kalian akan sering melihat ini di Liga Inggris musim depan. Tren nomor 2 itu adalah matinya false nine ya. Ini akan menjadi akhir dari era false nine. Kita melihat ada banyak sekali kejadian di mana tim-tim mengadopsi format false nine selama Premier League berjalan ya. Dimulai dari Manchester City di tahun 2022 itu ketika mereka menjadi juara tanpa striker. Jadi bergantian lah di situ ya. Foden, KDB, Bernardo Silva yang dijadikan sebenarnya false nine. Dan akhirnya mereka tetap bisa mencetak hampir 100 gol dan tetap bisa jadi juara gitu ya. Itu antara lain dan Liverpool musim lalu menjadi juara tanpa recognizable striker. Luis Diaz yang arguably bersama Cody Gakpo gantian jadi striker. Jadi itu mereka main false nine musim lalu gitu. Kemudian juga era Ten Hag, Bruno Fernandes sering banget jadi false nine gitu. Jadi menurut gua ini akan hilang musim depan. Terakhir juga sempat di awal-awal eranya Postecoglou Spurs itu Son yang jadi false nine gitu. Ya. Nah, dan ini yang menurut gue akan berakhir. Kenapa? Karena mayoritas dari seluruh tim-tim yang ada di Premier League sekarang punya ortodoks nomor 9, teman-teman. Gitu. Ya. Kita tahu di Newcastle ada Isak, di Villa ada Oli Watkins, Tottenham punya Solanke, Chelsea udah ketemu nomor 9-nya itu di Liam Delap. Kemudian Arsenal dengan Victor Gyökeres, City dengan Haaland of course, dan terakhir Liverpool dengan Ugo Ekitike. Jadi false nine ini akan pelan-pelan ditinggalkan. Akan lebih banyak bermain dengan striker ortodoks atau pemain nomor 9 murni. Dan definitely gaya bermain dari tim-tim ini juga akan berubah karena harus mengkomplement kehadiran seorang pemain nomor 9-nya dia, ya. Dan itu dia menurut gue 2 tren yang secara taktik akan terjadi di Liga Inggris musim depan. Kalian setuju atau tidak bisa bergabung di kolom komentar, atau kalian memiliki teori sendiri terkait di level taktik itu seperti apa kurang lebih akan tersaji di Liga Inggris musim depan. Karena ada aja nih tiap musim nih, ada aja nih revolusi-revolusinya gitu kan. Antara itu dari pelatih MU, pelatih Liverpool, mostly top 5 lah yang sering memberikan sebuah invensi-invensi gitu ya. Berikutnya kita lihat juga dari Arsenal di mana Mikel Arteta kemarin itu menyampaikan jika aktivitas transfer mereka belum selesai ya. Setelah gol indah yang diciptakan oleh Gyökeres lewat sundulan dan assist dari Zubimendi, ini kurang lebih sebenarnya pertanyaan ini diarahkan oleh wartawan itu untuk Rodrigo gitu. Dia bilang, emang nih lu nggak mau ngomongin pemain dari tim lain tentang Rodrigo, kita tahu lu nggak mau jawab, tapi apakah aktivitas transfer lu sudah berakhir atau tidak? Jadi dijawab oleh Arteta, mari kita lihat seperti apa skuad kami dalam beberapa minggu ke depan. Kami secara aktif sedang mencari beberapa opsi pemain baru. Nah, memang sebenarnya kan ada beberapa kandidat. Nah, untuk Rodrigo ini sempat beredar kabar kalau Arsenal itu tidak ingin go big secara transfer fee untuk Rodrigo. Jadi mereka agak sedikit takut dengan mahar yang diminta oleh Madrid. Karena kan memang dimintanya itu sekitar 100 juta ke atas ya. Preferensi Arsenal itu tidak jor-joran lagi di musim ini, tapi mungkin di musim depan gitu. Jadi mungkin level pemain yang akan didatangkan lebih seperti portfolio seperti Eze instead of Rodrigo ya. Itu yang sedang beredar di kalangan media, dan kita lihat nanti seperti apa menjelang musim
benar-benar baru bergulir, apakah akhirnya ada reinforcement lagi? Jika memang ya ini akan menjadi salah satu window terbaiknya Arsenal di bursa transfer. Nah, kita sekarang beralih ke Italia sedikit. Ada seorang wonderkid juga yang masih berusia 18 tahun, yaitu adalah Giovanni Leoni yang tengah diperebutkan oleh banyak sekali tim-tim besar ya. Corriere dello Sport itu menyampaikan jika Inter, Milan, dan Liverpool tengah mengincar tanda tangan Giovanni Leoni dari Parma ya. Ini pemain yang tampil cukup bersinar musim lalu. Gue nonton sekali pas lawan Juventus. Cukup baik dia mainnya. Dia bisa main 3 back, dia bisa main 2 back gitu kan. Ini salah satu bakat di Italia yang juga cukup di regards tinggi oleh beberapa tim, sehingga memang tim-tim yang secara tradisional Big Five di Italia juga mengincar dia nih. Juventus juga sempat mengincar dia. Ini adalah statsnya dia musim lalu, dia cetak 1 gol, main 17 kali, udah 1.205 karena dia masih 18 tahun. Tapi kan memang ini sebuah fenomena karena di Italia itu nggak kayak di Inggris. Mereka sangat sulit sekali memberikan kepercayaan untuk pemain muda, terutama apalagi dia pemain muda asli Italia gitu. Dan Inter melihat ini sebagai suksesor jangka panjang Acerbi tentunya untuk bisa berduet dengan Bastoni. Di Milan tadinya salah satu kandidat untuk menggantikan Malik Thiaw, tapi dengan diresmikannya transfer Conny de Winter seharga 20 juta euro ke AC Milan, ini bisa jadi mungkin direkonsider lagi. Namun uniknya apabila memang Gehi cedera panjang, ini bisa menjadi alternatif dari Liverpool. Itu kabarnya. Liverpool secara serius juga melihat Leoni apakah worth it untuk ditransfer. Ini tergantung berapa asking price dari Parma. Ya, terakhir debut dari Jashari kemarin cukup menyita perhatian dari pecinta AC Milan tentunya, dan juga secara khusus manajer anti sepak bola Massimiliano Allegri ya. Dia bilang, saya terkesan dengan Jashari karena dia belum banyak berlatih dengan bola dan hanya latihan terpisah, tapi menampilkan penampilan yang cukup baik ya. Kalau kita lihat memang cukup mobile Jashari ini dan menjanjikan lah gitu ya untuk bisa menjadi bintang baru AC Milan ya. Itu yang membuat memang ada harapan baru dari Milan tentunya, selain tadi kemarin penampilan perdana Luka Modric juga, meskipun akhirnya ada kartu merah dan Milan kalah telak, tapi kita lihat ada sebuah harapan baru, perubahan dengan 3 regenerasi di lini tengah yang dilakukan oleh AC Milan bersama Samuel Ricci, Luka Modric dan juga Jashari. Ya kita lihat nanti seperti apa kombinasi dari 3 pemain baru ini untuk bisa mengangkat Milan mungkin kembali bersaing untuk Scudetto atau setidaknya mengamankan satu tempat di zona Liga Champions ya. Itu dia episode kali ini, 48 menit. Gue bilang materinya banyak banget. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu menonton. Dan kemarin alhamdulillah di video ke-28 yang gue upload akhirnya mencapai penonton lebih dari 100.000. Terima kasih untuk para APH, semoga bisa terus konsisten gue untuk selalu bikin konten dan ngupdate kalian. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran episodenya. Kalau ada pertandingan kan banyak tuh di kolom komentar, Bang ntar kalau udah mulai liga kayak gini nih kayak gini persis. Bedanya nanti gue nelpon Pange gitu untuk nanya gimana klub lo kalah Pang gitu, analisa dikit dong. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi bertemu di Football Morning Show edisi hari Selasa besok. Terima kasih dan have a lovely day. Bye.